Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Redi Ilham Gashfi, BP 19 10 92 10 01. Saya mengambil kelas Manajemen Lalu Lintas dan Perkotaan, kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis tugas 1 dan tugas 2 saya sebelumnya, yaitu tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Saya mengambil Jalan Syekh Jamil Jambe di Bukit Tinggi. Nah, yang pertama kita memerlukan perencanaan dulu. Dalam tahap perencanaan ini, kita harus bisa mengidentifikasi masalah lalu lintas yang ada. Kita juga bisa menganalisis situasi arus lalu lintasnya, atau daya tampung jalannya, atau tingkat pelayanan jalannya. Nah, untuk jalannya sendiri itu adalah jalan arteri sekunder, satu jalur, dua lajur, dua arah, terbagi, dan panjang jalannya kira-kira 550 meter gitu. Untuk struktur perkerasan jalannya sendiri pun terlihat masih baik gitu, tidak ada kerusakan yang berarti. Dan untuk marka jalannya ini perlu diperbarui lagi ya, sudah mulai pudar. Dan untuk rambu lalu lintasnya berdasarkan survei kemarin, memang ada tapi masih kurang. Nah, di sini terlihat ada penggunaan bagian jalan yang tidak untuk tempatnya. Misalnya ini ada motor, mobil parkir di pinggir jalan aja. Terus ada juga dengan pedagang kaki lima yang memakai juga badan jalan ini. Nih, terlihat motor parkir memakai badan jalan. Nah, dari data jalan yang didapat, kita bisa menghitung kapasitas jalannya. Nah, di sini didapat kapasitas jalannya adalah 1067 cm per jam. Nah, disinilah kalau dari petanya atau mapnya, disinilah wilayah yang rawan motor parkir memakai badan jalan di sini. Nah, untuk volume lalu lintas sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan kemarin, jadi volumenya itu didapat 890 SMP per jam gitu. Dan dari survei kemarin juga, kerusakan yang terlihat juga sangat minim, tidak ada kerusakan besar, dan posisi lalu lintas yang ada itu adalah kendaraan roda 4, roda 2, dan kadang-kadang ada terlihat kendaraan berat gitu. Untuk variasi lalu lintasnya sendiri, di jam-jam pagi gitu 7 sampai 8 WIB atau 15-16 WIB, atau untuk hari Senin ke Sabtu. Hari Minggu biasanya lengang jalan ini. Karena jalan ini termasuk zona sekolah harusnya ya. Nah, di sini juga terlihat kendaraan parkir yang memakai badan jalan juga. Nah, dari data yang kita dapat tadi dan volume lalu lintas yang kita ukur tadi, kita sudah mengukur kapasitas jalan, jadi dapat kita lihat volumenya 890 cm per jam, serta kapasitasnya 1067 cm per jam, jadi jalan tersebut masih memenuhi kapasitasnya. Nah, walaupun begitu, untuk rasio volume dan kapasitas jalan, dia itu termasuk tingkat D. Lalu lintasnya itu sudah mendekati tidak stabil gitu. Walaupun masih dapat dikendalikan atau masih ditolerir gitu, tidak stabilannya tersebut. Nah, di sini juga kendaraan yang parkir pinggir jalan menyulitkan atau mempersempit kebebasan bergerak pengguna lain gitu. Kalau padat ini jalannya kan susah ini parkir di pinggir jalan. Dan juga ya kalau biasanya kalau tidak pada jam-jam kerja itu di jalan ini memang cukup lengang gitu. Nah, dari semua kita analisis masalahnya tadi dapat kita simpulkan gitu, yang di daerah yang garis hitam ini adalah daerah yang berpotensial untuk pedagang kaki lima memakai badan jalan untuk berjualan gitu. Dan untuk garis yang warna hijau ini merupakan daerah yang potensial kendaraannya parkir sembarangan. Nah, untuk yang garis lingkaran oval merah ini tempat parkir kendaraan roda 2 yang pakai badan jalan. Nah, untuk kotak biru ini tempat-tempat yang berpotensi untuk kemacetan lalu lintas. Nah, dari masalah yang kita dapatkan ini, kita dapat merencanakan pengaturan,
yang mau kita lakukan kepada alat tersebut. Nah, saya di sini merencanakan pengaturan simplify dan increase capacity. Nah, metode simplify-nya itu bisa dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas yang kurang tadi, melengkapi sarana prasarana jalan, kita menerapkan ZOS dengan baik karena di sana saya tidak melihat zona selamat sekolah yang sudah memenuhi syarat gitu. Atau juga dengan elemen-elemen lainnya seperti parkir kontor, no standing, dan lain-lain gitu. Dan metode increase capacity juga bisa dilakukan untuk mengurangi tundaan lalu lintas dan hambatan yang di jalan, seperti yang parkir sembarangan tadi. Nah, itu bisa dilakukan dengan elemen-elemen seperti stop, ya, one way, parking kontor, dan lain-lain. Nah, dalam penerapan perencanaan pengaturan sini bisa kita lakukan dulu pemberdayaan kepada masyarakat, berikan arahan, bimbingan, atau pemerintah juga bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pelatihan, dan juga bantuan teknis seperti itu melengkapi sarana jalan gitu. Dan untuk pengawasannya bisa juga kita lakukan penilaian atau monitoring atau evaluasi. Kita bisa juga melakukan tindakan korektif jika ada kebijakan yang tidak sesuai, dan juga bisa kita lakukan hukuman bagi yang melanggar gitu. Nah, inilah kondisi jalannya. Nah, ya, oke. Jadi segitulah penjelasan singkat saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.